anjing kan memang tidak disarankan seperti itu gitu ya Bunda. Nah itu tanggapan Bunda seperti apa? Nggak mau nanggapin apa-apa sih, biasa aja, masing-masing. Mereka punya hak mengomentari sesuatu deh. Nah, ketika mereka mengomentari sesuatu yang apa yang mereka lihat, itu kan urusan mereka dengan Allah. Jadi 2021 itu pernah viral tempat saya yang itu di demo itu bukan dari warga kampung saya. Awalnya saya dituduh tempat penjagalan, saya bilang ini bukan tempat penjagalan. Dituduh sebagai tempat berarti penjagalan. Mereka datang demo gara-gara mengira itu tempat penjagalan. Berarti kan tadi kan udah kontak batinnya banget dan bonding banget. Kalau misalnya nih ada yang rescue, suka sedih nggak sih? Karena kan udah dirawat lama gitu, Bunda Hesti itu gimana? Maksudnya rescue gimana nih? Sorry, ada yang adopt, sorry Mosa, ada yang adopt saya gitu. enggak open adopt. Oh, nggak open adopt? Enggak. Berarti semua ini akan Bunda Hesti jaga sampai kapanpun? Sampai mereka, ya itu dia, interaksi awal, janji saya ke mereka, sampai Allah panggil kamu akan di sini, karena ini rumahmu. Saya katakan, saya bukan shelter. Ini rumah tinggal kita semua, yang dimana Allah sediakan ya untuk kita semua tinggal di situ. Nggak sanggup, kemarin aja yang kayak Cuka Cimol ya, Maui saya nolong anjing ras yang tumor, dia dirawat aja tuh sesek, cuman kan saya nggak boleh cengeng gitu. Ada banyak papi-papi yang harus saya rawat gitu. Terus juga ada anak kembar saya, ada anak-anak saya di situ yang mereka tuh bisa gimana ya? Kalau saya nangis gitu, mereka juga bisa merasakan. Iya, mereka anak-anak saya juga sayang sama anak-anak. Kadang nggak boleh kalau saya pindahin, Kak, jangan di kamar, jangan kebanyakan. Ntar diambil lagi dibawa ke kamar, gitu loh. Tadi kan kalau misalnya dibawa ke rumah sakit atau klinik aja itu sedihnya luar biasa. Tapi ada yang udah meninggal? Udah di rumah udah pulang. Kalau misalnya yang ada yang meninggal, udah ada anjingnya? Udah lama, itu mah yang udah tua-tua. Itu gimana saya pernah ada sih, cuman ada hal yang ya dari situ saya belajar. Dari situ akhirnya saya belajar bahwa mereka ini hanya titipan. Betul. Gitu. Dari situ banyak hal yang saya pelajari dari kehidupan saya sendiri. Ya makanya kalau ada yang meninggal ya udah, saya ikhlas lillahi ta'ala. Berarti batas saya merawat mereka cuma segitu. Nah misalkan ada yang awal anjing disengsara gitu ya, dikurung, terus ketika di tempat saya kan disayang, dimanja, nggak dikurung, bebas main, tiba-tiba udah cukup segitu Hesti, diambil lah sama Allah tiba-tiba dengan terserah Allah, apa entah tahu-tahu langsung mati, entah apa kita nggak pernah tahu. Buat saya itulah ada cara Allah manggil kita sebagai makhluknya gitu. Ya memang susahnya kita kan tinggalnya di kampung, jauh dari klinik. Jadi pas kalau ada yang sakit malam kita tuh kadang bingung, nggak kayak di sini, susah. Susah banget gitu, nggak kayak di Jakarta gampang mau kemana-mana, itu kampung di atas gunung. Yang ya udah dah susah gitu. Agak ribut ya. Nah tadi Bunda Hesti juga sebutin ada Maui nih, ya kan? Nah, mungkin netizen juga penasaran nih, selucu apa sih Maui ini? Kita lihat fotonya, ini dia. Wah, ini lagi di apa nih? Di klinik. Dia lagi dirawat itu di klinik. Ini lagi sakit, baru mau, jadi dia tumor. Oh, tumor? Di telinganya, benjolan bisul gede. Jadi awalnya saya rescue dia, saya pikir bukan tumor, luka-luka. Pas nyampe rumah di greenhouse baru ketahuan, kok ada benjolan gitu. Ternyata setelah diperiksa tumor? Enggak, awalnya saya nggak ke sana, belum langsung periksa bahwa itu kan baru nyampe rumah. Betul. Akhirnya saya obatin dulu, biasa saya pakai herbal terus kalau ngobatinnya. Pakai minyak tawon. Terus ada obat semprot, terus akhirnya kok semakin kesini dia semakin gatel, berdarah-darah. Komunikasilah saya dengan dokter yang biasa steril dogi-dogi di greenhouse. Dok ini gimana, ini apa ya gitu, saya tanya. Akhirnya udah tuh semakin parah,
malam-malam. Saya kan kalau bisa keluar sebenarnya jujur aja malam. Pagi saya bantuin karyawan bersihin kandang, kasih makan gitu ya. Selesai nanti saya bersihin kamar saya yang saya sekat dengan kucing-kucing saya. Jadi setiap ruangan tuh memang ada hewannya gitu ya. Di kamar saya tuh khusus kitan-kitan gitu ya. Ntar di sebelah sini ruang kerja saya itu grup mereka tuh ada 12. Grup kecil ya? Iya, tuh grup-grup mereka ada 12. Jadi tuh nggak yang kayak orang ada santainya. Santai ada sih mungkin ya, capek duduk gitu. Cuman sembari ntar ada, ya tahu sendiri lah mereka ada pipis ngepel. Jadi itu kalau bisa di sini ada kain lap terus ya. Kemudian juga ini papi-papi pasti kan belum paham, belum ngerti. Tapi kalau kita lihat fotonya Maui itu kan udah lumayan lebih besar ya. Waktu itu pertama kali ketemu sama Maui itu umur berapa dan sekarang kondisi gimana? Enggak, Maui itu baru sebulan. Baru sebulan, sekarang kondisi jadi gimana? Pas saya nanya itu langsung malamnya saya bawa ke klinik 24 jam. Langsung dikasih tahu, Bu, ini tumor. Waduh. Nah saya minta, wah ini berarti operasi dong. Itu kita nggak tahu ya. Iya operasi, ya udah dok tolong dong operasi. Saya nggak megang uang, pokoknya udah operasi aja deh dok gitu. Nah kebetulan di klinik itu nggak ada bius yang sesuai dengan berat badan Maui. Direkomen klinik yang 2 klinik. Nah saya pilih, ternyata mahal. Hampir kalau ngitung awal itu 9 jutaan. Kalau akhirnya dia sampai seminggu lebih kan lebih dari 9 jutaan kan. Aduh gimana ya, akhirnya alhamdulillah sampai yang ya Allah ini gimana, ini mahal banget duitnya nggak cukup. Saya udah open donasi nggak ada respon. Saya bilang kurang 3 juta lagi, minta tolong dong ada yang mau bantuin nggak gitu kan, saya bilang saat itu. Nggak ada yang respon, saya sehari 2 hari nggak ada. Udah saya hapus akhirnya. Saya kalau nggak ada yang respon, oh berarti Allah ngedidik saya untuk tidak seperti ini gitu. Udah cari yang jauh lebih murah gitu. Saya mencoba, ya Allah bantu. Saya nggak tahu, saya kan nggak pernah keluar dari rumah. Akhirnya tiba-tiba dokter yang biasa steril di rumah tuh telepon saya, Bu Hesti itu mahal, coba ke sini. Nah saya cocok di satu klinik itu. Alhamdulillah akhirnya bertemu ya dengan klinik akhirnya cocok dan alhamdulillah diobatin, Maui bisa diobatin, bisa dioperasi, udah nggak ada bisul. Sampai rumah juga dia alhamdulillah seneng banget, lari-larian udah sampai rumah gitu kan. Alhamdulillah alhamdulillah pokoknya itu luar biasa. Ada juga yang matanya dibacok orang. Sampai akhirnya jadi buta. Aduh, Bunda tadi kan kita lihat juga Bunda sebutin juga banyak yang akhirnya ngebantu gitu kan. Tapi kan terkadang yang namanya orang-orang nggak semuanya suka setuju sama kita, dengan apalagi pemelihara anjing seperti itu kan. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya Bunda Hesti ini seperti apa sih sebenarnya tanggapannya, dan ada juga yang meragukan keimanan Bunda. Ini kan kalau misalnya di agama Islam untuk untuk memelihara anjing kan memang tidak disarankan seperti itu gitu ya Bunda. Nah, itu tanggapan Bunda seperti apa? Nggak mau nanggapin apa-apa sih, biasa aja. Masing-masing mereka punya hak mengomentari sesuatu. Nah, ketika mereka mengomentari sesuatu yang mereka lihat, itu kan urusan mereka dengan Allah. Kita kan nggak dengar. Nah, makanya saya sebisa mungkin tidak membaca sesuatu yang membuat hati saya sakit, gitu. Jadi saya main sosial media itu asal share aja udah, gitu. Urusan mereka komentar, kan di sosial media saya juga kan di situ ada tulisan-tulisan yang dimana jangan lihat gambarnya, captionnya dibaca buat menguat hati. Kan memang buat diri kita semua ya, jangan lihat di videonya. Saya sering ingetin, jangan berprasangka buruk, kamu dan saya nggak kenal gitu kan. Berarti sempat diusik juga nih rumah atau tempat tinggalnya Bunda. Terus sekarang gimana mereka? Kalau di warga saya tinggal itu, saya kan memang orang kampung situ. Oh oke. Saudara semua di situ. Jadi 2021 itu pernah viral tempat saya yang itu di demo itu bukan dari warga kampung saya. Oh, dari mana itu Bunda? Gak tahu, saya juga nggak ngerti. Saat itu 2021 saya masih tinggal di Tangsel. Nah, di demo tempat itu ya nggak ngerti juga saya. Saya
orangnya tuh nggak mau nyari tahu, ikutin aja alurnya. Karena awalnya saya dituduh tempat penjagalan, saya bilang ini bukan tempat penjagalan. Dituduh sebagai tempat berarti penjagalan. Mereka datang demo gara-gara mengira itu tempat penjagalan. Enggak, salah satu ada yang memfitnah itu tempat penjagalan gitu. Nah, bukan warga saya ya, bukan, nggak tahu orang mana. Akhirnya saya samperin RW-nya, saya tidak suka dengan surat ini, bahwa ini fitnah, saya bilang gitu. Ya mungkin karena memang ini orang begini banget gitu, ini berani. Karena posisi saya nggak bersalah. Saya jangan sampai nanti atas apa yang kamu tuduhkan ke saya, kamu kena karmanya. Saya mengingatkan, karena itu kan memang salah, memfitnah. Betul. Apalagi kita sekampung gitu. Kecuali lu di mana, gue di mana, bodo amat gitu. Saya orangnya gitu. Kalau masih kita sama-sama satu kampung, warga yang pasti ketemu gitu kan. Saya ingetin jangan memfitnah gitu. Ini salah, ini bukan penjagalan. Toh yang jagain tempat saya itu juga orang-orang kampung situ. Betul. Gitu. Karena memang terbukti juga nggak ada proses penjagaan apa-apa. Memang semua binatang-binatangnya dirawat gitu. Malah orang kampung situ yang punya anjing lebih dikasih ke saya, dibuang ke saya gitu. Malah justru kebantu ya. Kalau masalah orang-orang sirik di mana aja pasti ada. Betul banget ya. Pikiran orang kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Itu urusan mereka dengan Allah. Kalau saya gitu doang. Nah, urusan mereka dengan Allah. Buddha juga pasti memiliki urusan juga dengan Allah, yaitu dengan misalnya kita sebagai Muslim kan harus sholat dan beribadah lah seperti itu. Nah, gimana cara Bunda menyucikan diri dengan berbagai macam banyak sekali kan anjing yang ada di situ? Ada batasannya. Ada rumah orang tua saya, ada musolanya yang memang mereka nggak masuk. Gitu. Tuh ada masjid juga. Betul. Anak-anak saya suruh ke masjid, tapi anak perempuan saya nggak boleh ke masjid. Oke. Soalnya kan kalau misalnya di Jinanjing kita harus disamak gitu. Itu gimana Mbak? Berarti setiap hari nyamak gitu Mbak? Iya, gini sih dari dulu juga nenek saya ngajarin almarhum ya. Kalau mau ibadah itu harus bersuci, mandi, bersihin diri. Jangankan kena anjing sebenarnya ya. Karena gini, saya kesini aja mandi dulu kan. Betul. Apalagi ketika kita ketemu dengan Allah. Betul. Itu udah harus suci, udah harus bersih gitu. Kalau mereka bilang pakaiannya kena anjing, emang saya punya pakaian satu. Kan saya punya pakaian juga banyak gitu. Allah kasih uang buat saya. Ya saya beliin baju buat saya sholat. Ada mukena juga gitu. Dan ada ruangan khusus, ada musholah di rumah saya yang memang bisa buat sholat. Gitu. Pernah capek nggak sih Bunda dengan semua ibaratnya ya kan pilihan hidup di Bunda untuk membantu makhluk Allah tadi gitu ya. Pernah ngerasa kayak capek nggak sih dengan kayak harus ngurusin anjing banyak ini, rumah juga harus diurus, ada anak yatim piatu juga, ada anak juga, tuh gimana? Apa ya, awalnya memang kayak gitu ya, sedih gitu ya. Waktu saya tuh nggak ada gitu untuk buat diri saya gitu. Buat diri saya sendiri tuh benar-benar nggak ada kepikiran. Ketika saya menyisihkan sesuatu untuk diri saya, tiba-tiba ada yang punya ini nggak, saya dahulukan dulu orang yang butuh. Saya dahulukan dulu. Pokoknya orang dah gitu. Saya dan anak-anak lebih kepada apa adanya gitu, apa adanya aja udah. Kita yang penting bersyukur, rumah nyaman, kita bisa makan. Lihat deh, kita di sini makan kenyang, bisa jadi di bawah sana ada yang kelaparan gitu. Saya juga udah ngingetin ke karyawan saya, jangan sampai saya buat kenyang hewan-hewan ini ada warga yang kelaparan. Dosa saya. Betul. Gitu. Saya selalu gitu ngingetin semuanya. Jadi kalau ini silakan aja, kalau saya bisa bantu saya bantu. Jangan sampai kita kenyangin hewan terus ada manusianya nggak boleh. Iya, itu yang utama kan memang di mana-mana manusia dulu, baru hewan gitu. Nah makanya saya sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi
ibaratnya jangan pilih-pilih makhluknya. Kalau mereka bilang setan, iblis juga makhluknya Allah, tapi kan mereka tidak nampak. Kalau nampak kelaparan pasti saya kasih makan. Betul. Banyak. Baik itu mau anjing, mau apapun itu harus disayang ya Bunda ya. Nah, yang memang Allah pertemukan. Kalau nggak Allah pertemukan, kita nggak ngeliat yang kelaparan, masa kita cari-cari, ngapain capek-capekin aja. Gimana kita mengurusinnya Bunda ya? Nah, betul, memang kita dipertemukan dengan sesuatu makhluk yang memang butuh bantuan. Nih Allah sedang nguji, nih ada anjing kelaparan, kita yang lewat. Sebenarnya Allah lagi nguji kita. Nih hambaku ngasih makan nggak nih gitu, peduli nggak nih. Sedangkan liurnya misalnya najis gitu ya. Nih diabaikan nggak nih anjing ini gitu. Sebenarnya sih ujian kayak ujian gitu. Ya, terus kalau kayak kucing pup di depan rumah kita, itu juga sebenarnya ujian gitu. Kurang baik apa sih Allah sama kita gitu. Dosa kita tuh Allah tutupin. Dosa kita tuh nggak Allah nampakin. Coba kalau didampakin, mungkin baunya lebih dari tai kucing itu. Masya Allah, luar biasa. Bener kan? Betul sekali. Terus sehina itu kah anjing-anjing yang saya rawat hingga kalian memusuhinya? Kurang baik apa sih Allah sama kalian gitu? Dosa kalian tidak tampak. Mungkin kalau ditampakkan sama Allah, kalian lebih hina dari anjing-anjing itu. Bener kan? Bener, makanya itu kita harus selalu berbuat baik ya, bersyukur. Betul. Bersyukur, itu doang kuncinya. Bersyukur dan berbuat baik. Tapi tadi kan kembali lagi kan, banyak banget lah orang-orang yang pendapatnya itu, aduh, pokoknya tentang pelihara anjing, tentang Bunda ini seperti apa. Dihinakan banget anjing itu. Nah, itu kan banyak banget berita simpang siur gitu ya, tentang polemik seorang Bunda Hesti Muslimah memelihara anjing gitu kan. Tapi ada juga nih, nama Bunda menjadi Hesti Yusuf karena sebelumnya dikenal sebagai Hesti Sutrisno. Nah, itu kenapa? Jadi 2021 itu kan lagi viral tuh di demo tempat saya greenhouse. Nah, publik itu kan semua orang, teman-teman animal lover taunya Hesti di demo. Tapi di saat viral itu saya lagi digugat cerai sama mantan suami saya. Jadi tuh badainya luar biasa banget itu 2021. Wow. Saya ngadepin itu tanpa dukungan siapapun. Gak ada yang tahu itu saya lagi ngurusin perceraian, taunya mereka taunya saya lagi di demo tempatnya. Tapi di luar itu ngurusin demo itu, ngurusin perceraian juga, kayak gimana itu. Saya nggak gila aja udah bersyukur. Itu kan berarti banyak sekali hal terjadi di hidup Bunda gitu ya. 2021 itu luar biasa. Jadi pulang ke Pamulang saya urusin perceraian, dipanggil polisi ke Bogor. Saya nggak boleh nangis, harus tersenyum, harus ketawa. Karena saya gini, ini aja udah berat didengar sama ibu saya. Hatinya udah hancur. Dia udah nangis. Jangan sampai dia tahu saya lagi ngurusin digugat cerai gitu kan. Saya udah wanti-wanti ke adik saya, jangan sampai tahu ya gitu. Tolong bantu yang di sini dulu, jangan sampai tahu Umi. Ngadu. Dari situ saya mulai nggak respect sama keluarga ya. Jadi apapun yang terjadi sama saya nggak boleh ngomong ke siapapun. Sekalipun Mama Adik. Karena kan kalau kita udah manain, jangan diaduin ke Umi. Malah diaduin. Dan ini menjadi titik terendah dalam hidup Bunda Hesti. 2021 tuh. Gimana Bunda Hesti akhirnya bangkit dari keterpurukan ini? Sampai saya saat itu kan mantan suami saya pergi gitu. Kan saya harus bolak-balik ke Bogor ya. Ini anak nggak ada yang bantuin, nggak ada yang jagain. Saya laporan, udah 2 minggu hilang. Saya laporan ke polisi, saya ditangkap sama polisi. Sangkain teroris. Sampai saya bukan teroris Pak, cek aja handphone saya, sampai nangis saya saat itu. Anak saya lagi lapar Pak, saya lagi nyari. Nih suami saya saat itu ya, ini nggak pulang-pulang, bawa motor saya bilang gitu. Kemana, saya tuh pengen tahu aja gitu. Tapi bisa bangkit itu karena ya luar biasa ketika kita udah yakin. Saya tuh emang histeris ya waktu itu ngadepin sendiri gitu, teriak di kamar di waktu di Tangsel ya, pulang ke Tangsel saya teriak, ya Allah ini gimana, udah pusing anak, tapi saya punya anak gitu. Aduh anak belum makan jadi mikirin anak, Kak mau makan apa gitu kan. Cuman emang ngadepin sendiri tuh, wah bener deh saya nggak bisa pindahin barang, bawa mobil, bawa anjing sendiri tengah malam, bawa anak, disangkain sama mantan saya maling.
bawa barang-barangnya dia. Demi Allah saya bilang, saya nggak akan pernah membawa sesuatu apapun yang memang tidak dibeli dari uang saya. Saya tuh nggak dinafkahin, semua apa yang saya beli dari hasil kerja saya gitu. Yang justru apa ya, seharusnya kamu bersyukur ada pendamping yang nggak nuntut haknya sebagai istri, nafkahnya. Malah dinafkahin kan saat itu sama saya. Maksudnya biarin jagain anak, saya kerja gitu. Ini nggak bersyukur juga. Wow, tapi kita melihat memang perjuangan Bunda Hesti ini luar biasa sekali ya. 2021 itu nggak akan saya lupain. Luar Karena biasa. apa ya, makanya untuk saat ini pernikahan itu kayak udahlah gitu. Ada yang saya syukuri, nggak terlalu anggap serius, nggak mau lebih serius gitu. Udah begini aja, Allah apa adanya, biarin di sisa umur ini mau ngelakuin kebaikan aja. Yes, kebaikan gitu ya gini, Bunda Hesti ya. Mungkin orang lihat, wah Hesti duitnya banyak. Demi Allah saya nggak punya uang tabungan, saya nggak punya tabungan. Saya nggak pernah megang duit, yang megang duit adik saya. Lihat saya nggak pernah megang kayak orang gitu, nggak ATM saya sama adik saya. Pokoknya nggak pernah megang duit, nggak punya tabungan, simpenan buat masa depan anak, nggak. Karena saya percaya. Jadi uang tabungan saya benar-benar saya habiskan buat ngebangun rumah hewan-hewan jalanan. Ya. Karena memang janjinya seperti itu, udah saya tepatin, udah 0% tabungan saya gitu. Makanya kadang belakangan saya kesusahan ya seperti itu. Jadi jualan juga dari awal lagi, harus ini lagi, mau jualan juga kita udah capek ngurusin kandang, kayak gitu kan. Belum lagi yang ini Bun, yang sekolah, yang anak angkat saya kan, sekolah begini-begini. Iya, cuman jangan marah kalau bukan Bunda nggak peduli. Bunda ngajarin kalian mandiri, nggak tergantung sama Bunda, sama siapapun manusia. Kalau minta apa-apa mintanya sama Allah, jangan sama orang, jangan sama Bunda. Gitu. Saya gituin anak-anak saya. Pokoknya jangan sedih, karena suatu-waktu Bunda bisa sakit, nanti kalian nggak ada ngurusin. Jangan karena ada karyawan tanya. Jangan pernah tergantung. Bunda aja yang ngegaji aja nggak pernah minta tolong sama karyawan. Selalu bersihin kamar sendiri, malah Bunda yang bantuin. Karyawan belum datang, kerjaan mereka udah bersih, silakan tanya, saya yang kerjain. Nanti kalau udah pada datang, ya saya istirahat sebentar gitu, mereka lanjutin gitu. Itu yang saya lakuin. Saya pengennya tuh nggak pengen sempurna gimana, ya Allah inilah yang saya lakukan seperti janji saya padamu. Pengen ngelakuin kebaikan, saya nggak pernah peduli apapun kata orang. Dihina pun saya nggak peduli, nggak bergaul pun saya nggak sedih, di rumah terus gitu kan. Ya saya harus janji kita sama orang aja harus tepatin. Setuju banget, janji kita sama orang selalu berbuat baik sama siapapun. Bunda terima kasih sebelumnya udah datang di sini. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari kisah seorang Bunda Hesti yang selalu peduli dengan siapapun dan apapun itu. Dan yang satu message yang saya dapatin dari Bunda Hesti adalah nggak perlu mampu untuk membantu. Untuk itu thank you so much Bunda Hesti dan Citizen yang ada di rumah sekarang. Terus dengan iTalk berikutnya. Sampai jumpa.